Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis, moderator dari kelompok 2, akan mempresentasikan makalah tentang hukum dasar logika. Selain saya ada juga dua pemateri, tetapi Bu, yang M. Ridozona ini dia baru cuti kemarin gitu Bu. Jadi dia nggak masuk ke dalam kelompok ini, nggak apa-apa Bu. Oke, dia cuti kuliah maksudnya. Iya Bu, baru kemarin dikabarin sama dia, katanya dia bilang cuti kuliah. Oke, tidak apa-apa. Berarti dua orang ya. Iya, Oke. saya Balkis dan Siti Fitriani. Next, Fit. Hukum dasar logika. Itu ada pengertian logika. Yang kedua ada dasar berpikir dan berlogika. Logika. Logika itu berasal dari next, Fit. Logika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos atau kata pikiran atau berpikir. Sedangkan logis adalah berkata benar, tepat, jernih, dan lurus. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terbuktilah bahwa ternyata terdapat hubungan erat antara pikiran dan perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa. Adapun bapak logika yaitu Aristoteles. Ia adalah filosof Yunani kuno, murid Plato, dan pemikirannya yang dikenal dengan logika Aristoteles adalah logika dasar, dasar logika, atau logika klasik. Next, please. Dasar berpikir atau berlogika. Keyakinan, kepastian, wilayah kesungguhan, hukum kesungguhan dan hukum berpikir, dan hukum buatan. Maaf sebentar Bu, HP saya error. Dasar berpikir atau berlogika. Dalam aktivitas berpikir, kita tidak boleh melalaikan patokan atau dasar dari berpikir atau berlogika. Karena dasar merupakan asas atau pangkal dari pengertian atas kemunculan sesuatu. Adapun dasar dalam berpikir adalah yang pertama, yaitu sikap subjek atau senantiasa bersifat subjektif. Dari subjektif sehingga berdasarkan subjek yang diketahui dengan sungguh-sungguh saat itu tidak ada alasan untuk berpendapat lain, namun keyakinan kemungkinan keliru sehingga terkadang diperlukan adanya sebuah pembetulan hingga muncullah keyakinan baru yang benar. Contohnya seperti seseorang meyakini bahwa warna bunga mawar adalah merah. Yang kedua itu ada kepastian, yaitu keyakinan atas suatu hal yang disampaikan hingga tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ketiga ada wilayah kesungguhan. Berawal dari sebuah keyakinan yang melarikan kepastian, lalu muncullah kesungguhan yang biasa disebut realitas. Dan wilayahnya meliputi kesungguhan yang disebut konkret atau kesungguhan yang disebut merupakan asal dari pemikiran. Yang keempat ada hukum sesungguhnya dan hukum pikir. Yaitu keduanya saling berkaitan karena kesungguhan merupakan objek dari berpikir. Sehingga gerak dari berpikir harus sejalan dengan hukum kesungguhan. Yang terakhir ada hukum buatan, yaitu hukum-hukum dalam berpikir bukanlah buatan dari logika, namun ia hanya mengikuti realitas saja, meskipun yang menemukan hukum tersebut adalah logika. Berdasarkan pada dasar berpikir atau berlogika dan asas perpikiran tersebut, maka terdapat beberapa cara untuk berpikir yang benar, yaitu mencintai kebenaran, sehingga sikap fundamental dalam berpikir itu supaya tidak menyeleweng dari kebenaran. Yang kedua ada ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda kerjakan, yaitu kegiatan berpikir untuk memperoleh sebuah kebenaran. Yang ketiga ada buatlah distingsi, pembedaan, dan pembagian klasifikasi semestinya. Yang keempat ada cintailah definisi yang tepat sehingga dapat mencapai pemahaman. Yang kelima ada ketahuilah dengan sadar maka apa Anda menyimpulkan sesuatu. Yang terakhir itu ada hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Fitriani. Pada Siti Fitriani dipersilakan.
Hukum dasar logika. Hukum dasar logika adalah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. John Stuart Mill menyebutnya postulat universal penalaran atau universal postulates of all reasonings. Postulat universal penalaran atau aksioma inferensi ada 4 jenis. 3 postulat yang pertama dari Aristoteles, sementara yang keempat diperkenalkan oleh J.W. Leibniz. Yang pertama, hukum identitas. Hukum ini dapat disebutkan dengan berbagai cara seperti sesuatu adalah selalu sama dengan atau identik dengan dirinya. Dalam aljabar, A sama dengan A, rumusan khusus hukum tersebut tak terlalu penting. Pemikiran esensial dalam hukum tersebut adalah seperti berikut. Dengan mengatakan bahwa sesuatu itu sama dengan dirinya, maka dalam segala kondisi tertentu, sesuatu itu tetap sama dan tak berubah. Keberadaannya absolut seperti yang dikatakan oleh ahli fisika, materi tidak dapat dibuat dan dihancurkan. Yang kedua, hukum kontradiksi. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa A adalah bukan non-A. Itu tidak lebih dari sebuah rumusan negatif dari pernyataan positif yang dituntun oleh hukum pertama logika. Jika A adalah A, maka menurut pemikiran formal, A tidak dapat menjadi non-A. Jadi hukum kedua dari logika formal yakni hukum kontradiksi, membentuk tambahan esensial pada hukum pertama. Yang ketiga, hukum tiada jalan tengah. Menurut hukum tersebut, segala sesuatu hanya memiliki salah satu karakteristik tertentu. Jika A sama dengan A, maka ia tidak dapat sama dengan non-A. A tidak dapat menjadi bagian dari dua kelas yang bertentangan pada waktu yang bersamaan. Dimanapun dua hal yang berlawanan tersebut akan saling bertentangan, keduanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. A adalah bukan B, dan B adalah bukan A. Kebenaran dari sebuah pernyataan selalu menunjukkan kesalahan, atau berdasarkan lawan pertentangannya, dan sebaliknya. Yang keempat, hukum cukup alasan. Bahwa jika terjadi perubahan pada sesuatu, perubahan itu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Itu berarti tidak ada perubahan yang terjadi dengan tiba-tiba tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Selanjutnya, manfaat dan kegunaan logika. Yang pertama, yaitu manfaatnya. 1. Mempelajari ilmu logika sangat besar manfaatnya, antara lain melatih kesanggupan akal dan menumbuhkan serta mengembangkan dengan pembiasaan membahas metode berpikir. Yang kedua, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menyelesaikan pekerjaan pada waktunya. Ketiga, membuat seseorang mampu membedakan antara pikiran yang benar dan pikiran yang salah. Dan melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus pikirannya. Selanjutnya yaitu kegunaan dari logika. Kegunaannya yaitu pertama membantu setiap orang agar dapat berpikir secara rasional, kritis, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Yang ketujuh, terhindar dari klinik gugon Tuhan dalam bahasa Jawa.
Dan yang terakhir, apabila suatu sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut poin 1, maka akan meningkatkan citra diri seseorang. Sekian materinya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Siti Fitriani. Bu Wilya, maaf, ini kita langsung ke pertanyaan ya, Bu. Mute ya. Ya, langsung aja buka pertanyaan ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sekian presentasi dari kami. Yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Untuk pertanyaan ada 6 pertanyaan. Yang mau bertanya, dipersilahkan.